Halo semuanya, kembali lagi di channel Lins KRM. Kali ini saya akan menceritakan sequel dari film yang sebelumnya saya rangkum. Ya, benar, film The Equalizer. Di film Equalizer kedua ini, yang dimana seorang mantan agen rahasia yang selalu berusaha untuk memberikan keadilan bagi orang yang membutuhkan. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita lanjut nonton. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu bahwa ini konten full spoiler dan lebih baik menonton filmnya secara langsung. Terima kasih. Scene diawali di sebuah kereta api yang sedang menuju ke Turki. Di sebuah gerbong terlihat seorang pria yang sedang membaca buku. Pria tersebut ternyata adalah Robert Michael. Ya, benar, jagoan kita semua dari film sebelumnya. Terlihat Robert sedang memperhatikan seorang anak perempuan yang mungkin sedang bersama keluarganya. Waktu pun berpindah di malam hari, yang dimana Robert terlihat sedang berjalan ke arah bar yang ada di kereta api tersebut. Dan terlihat 4 orang pria yang sedang berbincang di sana. Di bar tersebut, Robert memesan segelas air panas. Seperti biasa, Robert ingin menikmati segelas teh panas. Pelayan tersebut kemudian memberitahu bahwa bar telah tutup menggunakan bahasa Turki. Robert terlihat kebingungan dengan apa yang dibicarakan oleh pelayan tersebut. Kemudian salah satu pria di sana menjelaskan kepada Robert bahwa bar tersebut telah tutup dan menyuruh pelayan tersebut untuk memberikan segelas air panas untuk Robert. Tidak lupa untuk berterima kasih, Robert pun duduk di area bar tersebut dan seperti biasa, Robert menyusun tisu yang ada di sana untuk menikmati secangkir teh. Pria tersebut lalu menghampiri Robert. Pria tersebut berkata bahwa Robert akan menemukan apapun jika ia berada di Turki. Tiba-tiba Robert menjelaskan kepada pria tersebut bahwa Robert ternyata sedang mencari seorang pria yang menculik putrinya sendiri dan menjauhkan putrinya dari ibunya sendiri. Terlihat wajah pria tersebut mulai gugup. Robert menjelaskan pria tersebut bahwa pria yang seperti itu lebih baik berhenti dan mempertimbangkan kembali apa yang dia lakukan. Kemudian pria tersebut mulai kembali ke tempat duduknya dan Robert terlihat sedang mengatur waktu di jam tangannya. Ya, kalian pasti sudah tahu apa yang terjadi jika Robert mengatur waktu di jam tangannya. Ya, Robert mulai melakukan hipotesis kepada semua pria di sana dan mulai membantai habis mereka semua. Scene pun berpindah kepada seorang perempuan yang sedang berlari ke arah gedung, yang ternyata perempuan tersebut adalah ibu dari anak perempuan yang tadi berada di gerbong kereta tersebut. Dan scene pun berpindah yang dimana Robert ternyata bekerja sebagai supir taksi online dan sedang menjemput seorang pria bernama Samuel, lalu mengantarkan Samuel ke suatu tempat. Scene pun berpindah ke Belgia, dimana terdapat seorang pria yang kita sebut saja Bedun telah pulang dari bekerja, dan Bedun pun melihat istrinya yang sudah babak belur. Kemudian istrinya Bedun pun dibunuh di hadapannya. Lalu seorang pria jahat memaksa Bedun untuk memasukkan pistol ke dalam mulutnya. Bedun pun modar di tempat. Scene pun berpindah yang dimana Robert sedang menuju ke arah toko buku dan membeli buku yang sudah dia pesan minggu lalu. Dan ternyata toko buku tersebut milik seorang ibu yang memeluk putrinya di awal film. Kemudian Robert terlihat kembali bekerja dan menjemput seorang wanita yang baru keluar dari apartemen. Terlihat perempuan tersebut seperti sedang kesakitan, dan ternyata Robert pun mendatangi apartemen tempat ia menjemput wanita tersebut. Lalu terlihat Robert mendatangi kamar yang dimana berisi beberapa pria yang sedang bersantai. Kemudian Robert disuruh masuk ke dalam apartemen sembari salah satu pria mengambil kartu kredit mereka. Robert bertanya kepada pria di sana apakah mereka tidak ingin bertanya apa yang terjadi dengan wanita tersebut. Ternyata Robert membawa wanita itu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Lalu tiba-tiba Robert terlihat mulai mengatur jam yang ada di tangannya dan membantai habis hampir semua pria yang ada di sana, dan menyisakan seorang pria untuk memberikan rating bintang 5 kepada Robert. Scene pun berpindah yang dimana Robert sadar bahwa apartemennya sedang dimasuki seseorang. Dan ternyata orang yang masuk ke apartemennya adalah sahabatnya, yaitu Susan, yang membantu Robert menemukan Mr. Pushkin di film sebelumnya. Susan yang mengetahui kebiasaan Robert yang selalu membantu orang yang tidak dikenal pun menyuruh Robert untuk pulang ke rumahnya. Dan diketahui Robert sebelumnya mempunyai istri yang bernama Vivian. Scene pun berpindah di pagi hari yang dimana apartemen yang Robert tempati mengalami vandalisme oleh sekelompok geng yang ada di daerah tersebut. Apa sih vandalisme itu? Vandalisme adalah tindakan merusak atau menghancurkan benda atau fasilitas yang memiliki nilai estetika atau umum. Lanjut, terlihat seorang anak laki-laki yang diketahui bernama Miles sedang berjalan ke arah Robert yang sedang membersihkan vandalisme tersebut dan mengajukan diri untuk membantu Robert membersihkannya. Scene pun berpindah yang dimana Susan sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan yang terjadi di Belgia. Diketahui Susan ingin terbang langsung ke Belgia untuk menyelidiki kasus tersebut secara langsung, yang ternyata itu adalah kasus pembunuhan Bedun dan istrinya.
Scene pun berpindah di mana Robert yang menemani Samuel di tepi pantai, dan Samuel menjelaskan tentang sebuah lukisan yang sedang dilelang di Paris seharga 12 juta dolar atau setara dengan 189 miliar. Diketahui lukisan tersebut milik Samuel dan perempuan yang ada di lukisan tersebut adalah Magda, saudari dari Samuel. Setelah menemani Samuel, Robert pun terlihat sedang makan malam bersama Susan dan suaminya yaitu Brian. Robert pun memberikan Susan sebuah file untuk diselidiki dengan upah makan malam bersama lagi. Sesampainya Susan di TKP tempat terbunuhnya Bedun, Susan melihat ada sesuatu yang janggal pada TKP tersebut dan menyadari ada yang aneh dari kasus tersebut. Pada saat Susan kembali ke hotel tempat ia menginap, terlihat Susan sedang bersama pria bernama Dave. Saat berada di lift, terlihat dua orang pria yang sama memasuki lift tersebut dan turun di lantai yang sama dengan Susan. Tak lama kemudian, dua pria tersebut menyerang Susan dari belakang dan hendak ingin merampok Susan. Tidak tinggal diam, Susan pun melakukan perlawanan. Susan hampir melumpuhkan dua pria tersebut dan akhirnya kalah. Scene pun berpindah di mana Robert yang sedang mengawasi Mel yang sedang membersihkan tembok yang terkena aksi vandalisme. Lalu tiba-tiba Robert mendapat telepon dari Brian dan terlihat ekspresi Robert yang berubah dari senang menjadi hening dan sedih. Tak lama kemudian terlihat Robert sedang mendatangi kediaman Susan. Ya, ternyata itu telepon dari Brian mengabarkan bahwa Susan telah meninggal. I like that. Di scene ini terlihat Robert sangat amat merasa kehilangan sahabatnya yang telah banyak membantunya dalam menjalankan berbagai misi. Kemudian Robert mengunjungi Brian saat semua orang telah pergi. Brian yang menjelaskan bahwa Susan telah dirampok di hotel tempat ia menginap di Belgia. Tapi Brian menjelaskan lagi bahwa Susan bahkan bukan orang yang suka memakai perhiasan. Bahkan arloji pun Susan tidak memakainya. Lalu mengapa Susan menjadi target perampokan? Terlihat Robert sedang memeriksa barang terakhir yang dibawa Susan dan Robert mencoba menemukan sesuatu dari HP Susan. Scene pun berpindah ke dua orang yang sebelumnya merampok Susan. Terlihat dua pria tersebut sedang mendapat panggilan telepon. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan di apartemen pria tersebut. Dan terlihat dua orang pria di luar apartemen mereka yang mungkin adalah pelaku dari ledakan itu. Kembali ke Robert yang masih semalaman terjaga dan mencari petunjuk pada kasus Susan. Terlihat raut wajah sedih dari Robert ketika ia melihat jasad dari sahabatnya. Berulang kali Robert menonton video dari lift yang berisikan rekaman sebelum Susan dibunuh. Robert melihat ada yang janggal ketika dua pria mencurigakan tersebut tidak menekan tombol lantai pada lift, seakan mereka sedang mengikuti Susan. Scene pun berpindah ke seorang Dave yang sedang berolahraga dan terkejut dengan kehadiran Robert di sana. Ternyata cuy, Robert telah lama memalsukan kematiannya. Kemudian Robert menjelaskan kepada Dave bahwa dua orang pria yang bersama mereka di dalam lift tidak menekan tombol pada lift tersebut. Lalu Dave menjelaskan bahwa dua pria tersebut telah meninggal akibat ledakan gas. Robert pun makin menemukan kejanggalan pada kasus Susan. Akhirnya Robert bekerja sama dengan Dave untuk mengungkap kasus pembunuhan Susan. Diketahui Robert dan Dave adalah mantan rekan saat masih berada di dalam militer. Robert pun ikut menyelidiki kasus pembunuhan Bedun yang dimana kasus tersebut adalah kasus yang ditangani oleh Susan. Setelah mendapatkan petunjuk dari kasus Bedun, Robert pun menghubungi Dave dan memberitahu Dave bahwa istri Bedun ditembak oleh orang kidal. Dave menjelaskan bahwa Bedun sudah dijebak dan seseorang ingin kasus Bedun terlihat seperti kasus bunuh diri. Robert menjelaskan bahwa Susan menemukan kejanggalan pada kasus tersebut dan itulah sebabnya Susan juga ikut dibunuh. Scene pun berpindah di mana Robert sedang menjemput Miles yang ternyata sedang bersama anggota geng di daerah itu dan sedang merencanakan penyerangan. Lalu Miles pun ikut bersama Robert. Miles terlihat marah kepada Robert dan Robert memberikan senjata yang ia bawa kepada Miles. Lalu menyuruh Miles untuk menembakkan senjata tersebut ke arah Robert. Miles pun tidak ingin menembak Robert dan ikut pergi bersama Robert. Scene pun berpindah yang dimana Robert sedang mengantar seorang pria. Terlihat pria tersebut mencurigakan. Lalu tanpa diketahui oleh pria tersebut, Robert telah merubah rute perjalanannya ke area yang sepi. Di saat itulah Robert menghabisi pria tersebut dan mengambil telepon yang dibawa pria tersebut. Menyadari bahwa dirinya menjadi target pembunuhan, Robert pun mengetahui bahwa rekannya Dave lah yang membunuh Susan dan juga Bedun. Tanpa menunggu lama, Robert langsung mengunjungi kediaman Dave dan membuktikan bahwa Dave lah dalang dari pembunuhan Susan. Kemudian Dave menjelaskan mengapa ia melakukan semua ini. Dan ternyata bukan hanya Dave yang ikut serta dalam pembunuhan Susan, melainkan semua mantan timnya semasa di militer. Dave yang mengatakan bahwa Ari, Resnick, dan Kopak ikut serta dalam pembunuhan Susan. Robert pun menjelaskan dengan santai bahwa ia akan membunuh mereka semua untuk keadilan Susan. Sebelum menghadapi Dave dan yang lainnya, Robert memberitahu Brian untuk pergi ke tempat yang aman, karena Dave sudah pasti akan membunuh Brian.
Dan ternyata Robert sudah berada di dalam apartemen Brian dan menolong Brian. Robert pun pergi bersama Brian ke sebuah motel, dan di sana Robert menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Susan. Lalu Robert menghubungi Miles untuk segera meninggalkan apartemennya Robert. Dan terlihat Deb dan yang lainnya datang ke apartemen Robert untuk membunuh Robert. Miles yang terlihat santai sampai seseorang mencoba masuk secara paksa ke apartemen tersebut. Lalu Robert menyuruh Miles untuk menekan sebuah tombol yang ada di lemari buku Robert. Dan ternyata Robert mempunyai ruangan rahasia. Robert lalu menghubungi Deb dan menjelaskan bahwa dirinya tidak ada di rumah, dan memberitahu Deb bahwa dia akan tahu di mana Robert akan berada. Di sini ini tegang banget cuy, karena Miles akhirnya tertangkap dan disandra oleh Deb. Scene pun berpindah di mana Robert yang sedang menuju ke suatu tempat, yang ternyata tempat yang dituju Robert adalah rumah tempat tinggal Robert dan istrinya, yaitu Vivian. Di sana Robert terlihat sudah bersiap akan kedatangan Deb and the gang. Tak lama kemudian Deb and the gang pun datang. Mereka pun langsung bersiap memburu Robert di sana. Terlihat Deb membagi tim tersebut menjadi dua bagian dan mengamankan high ground untuk mendapatkan pandangan terhadap Robert. Robert terlihat ingin memecah tim tersebut, dan benar bahwa mereka satu persatu mulai masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan oleh Robert. Scene pun berpindah di mana Kopak yang terlihat memasuki sebuah rumah, dan di sana Robert ternyata sudah menunggu akan hal itu. Lalu tiba-tiba Robert menyerang Kopak menggunakan spear gun di tangannya. Kopak pun mau dari tempat dengan panah yang menancap ke lehernya. Melihat rekannya mati, Ari pun dengan hati-hati mengikuti jejak yang ditinggalkan Robert. Dan pada saat berada di sebuah area gang yang dipenuhi dengan foto Susan, Robert pun menghabisi Ari menggunakan dual knife yang ia pegang. Kemudian Resnick datang melihat bahwa Ari sudah modar di gang tersebut. Robert ternyata mengetahui bahwa Deb sudah mengamankan high ground yang ada di sana. Dan terlihat Resnick yang juga mengikuti Robert ke area toko roti milik Robert. Kemudian Resnick memasuki ruangan yang tanpa diketahui oleh Resnick bahwa ruangan tersebut ternyata sudah dipenuhi dengan gas di dalamnya. Alhasil, rumah tersebut meledak dan membunuh Resnick yang ada di dalamnya. Seperti yang kalian tahu bahwa Deb menggunakan Miles untuk membuat Robert menyerah. Menunggu waktu yang pas, Robert pun tiba-tiba berada di belakang Deb. Just me and you, Dave. Nobody's left. Not exactly. Step out, show yourself, and I won't. Side mirror. Light. Mereka berdua pun terlibat perkelahian. Sempat terdesak, Robert pun membalikkan keadaan dan membunuh Deb dengan pisau yang ia pegang. Deb pun modar dan jatuh ke laut. Lalu Robert menyelamatkan Miles yang berada di bagasi. Dan scene pun berpindah yang dimana Samuel akhirnya bertemu dengan saudarinya, yaitu Magda. Terlihat raut wajah dari Samuel yang begitu sedih dan bahagia ketika bertemu dengan Magda. Film pun diakhiri dengan Robert yang terlihat berada di rumah kediamannya. Dan selesai. Apa kira-kira Samuel bisa mendapatkan lukisan dia kembali cuy? Bayangin aja, 12 juta dolar kalau dipakai makan seblak. Pasti full 1 ibu pertiwi ya kan cuy. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi di cerita film selanjutnya dari saya. Kalau ada salah kata atau omongan yang terbelit-belit bisa bantu evaluasi melalui komentar ya cuy. Terima kasih.